Ya, saudara, kita kembali akan memperbarui informasi terkait dengan kondisi pasca gempa yang mengguncang Solo, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkap, kita saat ini sudah bergabung dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat malam Pak Daryono dengan Ibrahim dari Ya, Studio selamat Kompas malam, TV. Mas. Pak Daryono, bagaimana sejauh ini monitoring BMKG? Jadi total hingga 21:36 WIB, berapa kali gempa susulan dan bagaimana dampaknya Pak? Hingga saat ini gempa susulan yang terjadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 kali, Mas. Jadi gempa yang utama itu berkekuatan 5,7, kemudian terjadi rentetan gempa susulan sebanyak 12 kali, yang paling besar itu 4,9, yang paling kecil 2,4. Oke. Ini titiknya di darat Pak Daryono ya, dengan Ya, kedalaman 10 kilometer. gempa ini berada di darat, Mas, tepat di zona sesar Poso, dan ini sebenarnya merupakan kawasan sesar aktif ya, karena beberapa hari terakhir itu memang terjadi peningkatan aktivitas seismik di zona ini, Mas. Ini sesar Poso ini sama dengan gempa yang terjadi di 2018 atau bagaimana gambaran karakteristiknya Pak Daryono? Beda, ini kalau yang 2018 itu adalah gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro. Itu adalah sesar utamanya. Namun ini ada sesar aktif yang melintasi Poso ke arah eh, barat daya dan kemudian berbelok ke Danau Poso. Oke. Disitulah gempa yang terjadi pada malam hari ini. Pak Daryono, apakah juga ada koordinasi dengan BNPB misalkan untuk data-data dampak kerusakan akibat gempa seperti apa Pak Daryono? Iya, kita sedang berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD, tapi karena situasi malam dan di sana mati listrik, maka informasi tidak atau belum bisa terkumpul dengan baik saat ini. Namun demikian ada yang sempat mengirimkan adanya bangunan rumah tembok yang mengalami kerusakan ringan dan supermarket yang barang dagangannya berhamburan jatuh, gitu Mas. Kalau korban jiwa belum ada, korban luka belum ada laporan, karena memang di sana saat ini sedang mati lampu, Mas, dan komunikasi sulit untuk ditembus. Itu listrik terputus itu pasca gempa utama terjadi Pak Daryono? Karena memang mati lampu, Mas, sehingga tampaknya juga alat telekomunikasi tidak bisa bekerja dengan baik karena adanya mati lampu listrik itu, Mas. Oke, baik Pak Daryono, kami ingin mengetahui jadi bagaimana epicentrum gempa itu sebelah mana letaknya di persis di mana Pak Daryono? Ya, kalau kita melihat posisi Danau eh, Poso ya, Danau Poso itu kan berbentuk memiliki orientasi barat laut kemudian tenggara ya. Nah, itu ada di ujung tenggara dari Danau Poso itu. Di situ ada sesar namanya West Poso Fault atau sesar Poso Barat, dan zona ini memang banyak sekali supply sesar aktif di mana kita menyebutnya sebagai zona sesar Poso, Mas, karena saking banyaknya patahan atau sesar aktif yang ada di daerah ini, Mas. Eh, itu apakah berdekatan, epicentrum gempa berdekatan dengan permukiman warga menurut monitoring BMKG sejauh ini Pak? Kalau kita melihat peta dari Google Map, Mas, ini memang ada mm, permukiman, kawasan permukiman yang terletak di sepanjang tepi Danau Poso ini, Mas. Di sini ada kawasan-kawasan yang tampaknya memang ada penduduk atau masyarakat tinggal di situ. Namun demikian tidak merupakan pemukiman padat, Mas. Jadi aktivitas sesar Poso ini memang sudah dipantau, dimonitor dalam beberapa hari terakhir. Artinya warga juga sudah tahu, warga di wilayah sana, Pak Daryono, untuk mitigasi jika terjadi gempa, evakuasinya bagaimana Pak Daryono? Sudah, BMKG pernah mengadakan sosialisasi ke kawasan tersebut dan kita mengadakan komunikasi dengan masyarakat yang kita kumpulkan untuk eh, memberi informasi bahwa kawasan ini memang ada sesar aktif, sehingga nanti kalau terjadi gempa maka kalau guncangan
sebelum terlalu kuat kita boleh keluar rumah. Dan kita juga memberikan saran kepada masyarakat setempat bahwa karena ini merupakan zona sesar aktif dan memiliki sebaran yang cukup banyak, maka masyarakat perlu bangunan-bangunan yang strukturnya kuat ya, sehingga bukan bangunan tembok yang lemah yang tanpa tulang, tapi harus memiliki tulangan besi yang kuat. Atau kalau belum mampu membangun bangunan yang strukturnya kuat, lebih baik membangun bangunan dari kayu atau bambu yang didesain menarik. Oke. Pernah kita sosialisasikan di kawasan tersebut, Mas. Pak Daryono, kita lihat tadi visual ini di rumah sakit, sebelumnya ada visual supermarket atau minimarket mungkin yang kami peroleh begitu, rak-rak berjatuhan, barang-barang berjatuhan di sini. Artinya goncangan gempa yang terasa malam ini begitu kuat dirasakan oleh warga di Poso, dengan durasi berapa lama ini? Ya, ini merupakan gambaran bahwa memang kawasan di situ mengalami percepatan getaran tanah yang cukup tinggi, dan memang terjadi tidak sampai setengah menit, tapi merupakan goncangan yang kuat karena memang dekat epicenter. Belum lagi kemunculan gelombang shear yang arahnya itu tegak lurus dengan arah lambatnya, itu menjadikan barang-barang dagang terlempar jatuh. Dan itu satu hal yang wajar bahwa kalau goncangan gelombang shear itu akan menimbulkan kerusakan, potensi kerusakan. Tapi kalau kekuatan tidak terlalu besar, cukup bisa untuk menjatuhkan barang-barang yang ada di rak dan di meja, Mas. Baik, tentu kita akan tunggu juga bagaimana perkembangan kondisi situasi wilayah Poso pasca diguncang gempa. Tapi terima kasih Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, telah menyampaikan informasinya di program Kompas Malam hari ini, Pak Daryono. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.